Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, para sahabat anggota Majelis Al-Masyuri, juga kepada anggota grup ngaji wong awam di Facebookan. Ada satu pertanyaan yang sebetulnya ringan-ringan saja, tapi nampaknya ini butuh suatu kepastian hukum, yaitu bagaimana hukum orang menyentuh calon imam atau seseorang yang akan dia jadikan sebagai imam. Jadi ceritanya beginilah. Ada orang masuk ke masjid atau orang masuk ke mushola atau tempat-tempat jamaah. Kemudian dia mendapati seseorang sedang tengah melakukan sholat. Lalu dia menghampiri orang tersebut. Kemudian dia menyentuh punggung atau pundak atau bagian lain dari orang yang sedang sholat tersebut dengan maksud untuk memberitahukan bahwa dia mau bermakmum padanya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Menyentuh ini hukumnya wajibkah atau sunnahkah atau sekedar boleh? Ini kan permasalahan yang sebenarnya ringan, tapi ya harus kita jelaskan juga. Jadi begini, saudara sekalian, terkait dengan hukum menyentuh pundak seseorang yang akan kita jadikan sebagai imam kita, ini tidak ada perintah, baik itu yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah, itu nggak ada. Itu hanya sebuah inovasi atau kreasi seseorang bagaimana agar orang yang di depannya ini tahu bahwa dia mau dijadikan sebagai imam, atau ya sederhananya mohon izin untuk makmum kepadanya. Sehingga apa? Kalau imam yang dimakmumi ini niat menjadi imam dan makmum niat menjadi makmum, maka kan kedua-duanya mendapatkan pahala berjamaah. Berbeda dengan orang berjamaah yang satu makmumnya itu niat makmum, kemudian yang imamnya tidak niat menjadi imam, maka yang niat itu yang dapat pahala berjamaah. Lah yang tidak niat ya tidak dapat pahala berjamaah. Bagi imam, bagi makmum, niat makmum itu wajib, tapi bagi imam niat menjadi imam tidak wajib. Misalnya saya itu ngimami, tapi saya tidak niat menjadi imam, ya boleh-boleh saja.
dan sholatnya sah, jamaah sah. Cuma karena saya tidak niat menjadi imam, berarti saya itu tidak niat berjamaah, maka ya saya sholatnya tetap dianggap sendirian, jadi nggak dapat pahala berjamaah. Lah, saya menangkap bahwa maksud orang menyentuh itu dalam rangka itu memberikan peringatan kepada imam agar dia itu tahu posisinya itu sebagai imam, sehingga ada niat dalam diri orang yang akan dimakmum ini, niat menjadi imam atau niat berjamaah, sehingga hasil pahala jamaah bagi dirinya dan bagi orang yang makmum padanya. Itu ya bagus maksudnya. Tapi apakah harus dengan cara menyentuh? Tentunya kan tidak. Karena kalau menyentuh itu sebetulnya ada efek, kalau menjadikan orang yang sedang sholat kemudian tiba-tiba disentuh dari orang disentuh orang dari belakang, kemudian dia terkejut atau kaget, ini kan malah taswis, mengganggu orang yang fokus dalam sholat, itu malah menjadi tidak baik. Bahkan kalau itu kemudian memberi pemahaman bagi orang-orang yang awam atau orang-orang yang bodoh bahwa orang yang mau makmum itu memang wajib atau disunahkan, ini malah menjadi nggak baik, karena nggak ada perintah semacam itu. Jadi tidak ada perintah semacam itu. Kalau menyentuh ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, terus apakah orang yang tadinya sholat sendirian, kemudian dalam tengah perjalanan sholatnya ini dia balik menjadi jamaah, itu sah atau merubah niat itu hukumnya boleh? Ya, dibolehkan. Yang tidak boleh itu kan merubah niat atau niat membatalkan sholat, itu yang menjadi batal. Tapi kalau merubah niat dari sholat sendirian menjadi sholat jamaah itu dibolehkan, dan itu diakui secara syariat. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa inna wahu fil asna'i hasolalahu al-fadl min hina idin. Jika seseorang niat untuk menjadi imam di tengah-tengah sholatnya, maka akan hasil fadilah berjamaah saat itu pula. Ya. Diboleh. Jadi niatul imam wal jamaah sunnatun. Niatnya imam dan niatnya jamaah itu hukumnya, niat menjadi imam atau niat jamaah itu hukumnya sunnah, dengan tujuan liyana fadlal jamaah, agar ia mendapatkan keutamaan atau fadilah berjamaah. Jadi intinya hukum menyentuh itu boleh, tapi sekiranya nanti menjadikan taswis atau mengganggu, contoh tadi menjadikan orang terkejut
apalagi di sholat yang di situ sepi, kemudian ya kalau di kampung itu dikenal masjid angker, tiba-tiba di situ ada orang menyentuh dari belakang, maplek ya, bisa tidak hanya kaget, itu bisa lompat. Nah, maka kalau semacam ini kan taswis ya, itu ya hendaknya dihindari, jangan sampai seperti itu. Jadi boleh saja itu menyentuh, tapi misalnya tidak menyentuh juga nggak apa-apa, karena itu bukan satu-satunya cara memperingatkan orang atau calon imam untuk niat jamaah. Tidak satu-satunya cara, ada cara lain ya, tinggal kita komposisinya itu di belakang imam, ya tinggal kita serukan saja suara kita, usolli fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala, otomatis yang depan itu kan tahu jaraknya akan dekat, nah, tahu bahwa dia mau dijadikan sebagai imam. Nah, tujuannya agar dia itu ikut niat jamaah. Adapun dia itu nggak niat atau kemudian dia itu niat dengan apa-apa, itu yaitu urusan dia. Yang penting kita sudah memberitahukan bahwa dia akan kita mintai menjadi imam, itu aja. Jadi nggak usah dipermasalahkan, dan ya masalah ini sebetulnya masalah yang ringan saja. Jadi bukan hal yang prinsip ya. Sekian aja itulah keterangan dari saya, mudah-mudahan yang semacam ini bisa menjadikan obat penenang dari rasa penasaran atau dari rasa kebingungan terhadap kepastian hukumnya bagaimana ya. Karena kalau timbul pemahaman bahwa itu wajib, nah yang nggak pakai itu berarti itu salah ya, nggak sah. Maka bisa jadi ada orang mengatakan, kamu kok nggak menuntut, padahal itu kan tidak diperintahkan, itu bukan suatu syarat, itu hanya sebuah inovasi seseorang agar tahu bahwa dia itu akan menjadi makmum, kemudian orang di depannya itu biar dia mendapatkan fadilahnya berjamaah. Oke, saya kira sekian saja dulu kami akhiri, dan cukup sekian, dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.